Selamat pagi, shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan singkat firman Allah pada pagi hari ini yaitu hendaknya kita beribadah dan melayani Tuhan dengan tujuan yang benar. Kita membaca 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-26 dan 27 sebagai berikut. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Amin. Inilah prinsip hidup dari Rasul Paulus ketika dia menjadi seorang rasul, menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, yaitu Rasul Paulus mengatakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Jadi Rasul Paulus itu punya sasaran yang tepat, ya, punya tujuan yang persis sesuai dengan rencana Allah. Puji Tuhan, rencana Allah pada akhir zaman ini yaitu mengembalikan manusia ciptaannya itu ke dalam rancangan Allah yang semula, yaitu membentuk manusia yang memiliki gambar dan rupa Allah. Walaupun manusia sudah jatuh ke dalam dosa, tetapi Tuhan menebus kita dengan kuasa darahnya dan membuat kita menjadi anak-anak Allah yang dilahirkan baru dalam Yesus Kristus. Benih ilahi ada dalam hidup kita ini. Firman Allah itulah benih Allah, yaitu haleluya, gambar dan rupa Allah itu terdapat dalam firman-Nya. Kalau kita menerima firman Allah dengan setia dalam ajaran yang sehat, maka gambar dan rupa Allah itu mulai terbentuk ada dalam diri kita, di mana kita sendiri harus memeliharanya, harus menumbuhkannya. Oleh karena itu kita perlu dipenuhkan Roh Kudus dan terus-menerus mengikuti perkembangan firman Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Dan pelayanan kita juga harus punya sasaran yang tepat, tidak asal melayani. Seperti Nuh ketika diperintah membuat bahtera untuk keselamatan jiwa-jiwa pada waktu itu, maka Nuh tidak asal membangun bahtera, tetapi setiap langkahnya dalam pembangunan bahtera diberi petunjuk oleh Tuhan, sehingga bahtera itu dapat dibangun persis sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga tidak hancur ketika badai banjir yang dahsyat itu melanda dunia. Puji Tuhan. Oleh karena itulah Rasul Paulus kemudian mengatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ya, puji nama Tuhan. Haleluya. Nah, dikatakan aku melatih tubuhku. Melatih itu bahasa Yunani hupopiaso, artinya menguasai, mendisiplin. Ya, mendisiplin. Jadi Rasul Paulus ini mendisiplin tubuhnya agar jangan menuruti hawa nafsu dunia ini, tetapi tubuhnya juga dikuduskan bertambah-tambah, sebab tubuh kita adalah rumah Allah, tempat kediaman Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Haleluya. Dan supaya jangan aku sendiri ditolak. Jadi bisa ditolak, ya, walaupun kita ini sudah dipakai Tuhan sebagai rasul, tetapi kalau seperti Yudas Iskariot maka akan ditolak oleh Tuhan. Ya, sebab itu kita harus melatih tubuh kita, menyalibkan kemanusiaan kita ini dan hidup dalam roh. Kita bisa mengatasi
keinginan tubuh kita, yaitu kalau kita dipenuhkan dengan Roh Kudus itulah yang akan mematikan keinginan-keinginan tubuh kita yang berdosa. Jangan sampai aku ditolak, ya. Ditolak itu adokimos, artinya dibuang, ya, dibuang, ditolak, dibuang. Wah, kalau sudah melayani seperti Paulus kemudian akhirnya dibuang, sangat menyedihkan, sebab itu berarti binasa dalam kekekalan. Puji Tuhan, sebab itu mari kita minta agar selalu dipenuhkan dengan Roh Kudus dan dengan tekun kita mengikuti perkembangan firman Allah. Manusia hidup bukan hanya oleh roti, tetapi oleh setiap perkataan yang diucapkan oleh Allah. Dan ini sangat benar. Kalau kita meninggalkan firman, maka kita akan mengalami kematian rohani. Roh kita yang mati, ya. Berarti kita tidak bisa berhubungan lagi dengan Allah, tidak bisa berkomunikasi, dan dosa mulai masuk mencengkeram roh kita, sehingga kita mengalami kebinasaan yang kekal. Puji Tuhan, mari kita akan bersama-sama berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini Engkau memperingatkan kami agar kami jangan mengumbar keinginan-keinginan tubuh kami. Jangan sampai kami yang sudah beribadah sekian lama, sekian tahun, sudah melayani, dipakai Tuhan menjadi ini dan itu dalam gereja, tetapi kemudian pada akhirnya kami ditolak oleh Tuhan. Haleluya, Engkau tolong kami ya Tuhan, supaya kami senantiasa memiliki hati yang berapi-api dalam mencari hadirat Tuhan, berapi-api dalam menekuni firman Allah, punya gairah yang besar untuk mengenal Tuhan dan firman-Nya, sehingga kami kemudian terus bertumbuh dalam gambar dan rupa Allah, dibentuk menjadi manusia Allah yang berkodrat ilahi sama seperti Kristus. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.